Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan pembelajaran kali ini melalui video Bu Guru akan coba membahas tema 3 bagian D, yaitu membandingkan teks petunjuk. Silahkan anak-anak simak videonya, semoga bisa mengikutinya dengan baik dan tertib. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa membandingkan teks yang berbeda. Yang kedua, bisa mengetahui persamaan dan perbedaan dari dua hal, benda atau alat. Dan alhamdulillah anak-anak untuk tema ketiga bagian C dan B, yaitu anak-anak bisa mengenal teks petunjuk dan bagaimana cara membuat kalimat perintah. Alhamdulillah anak-anak sebagian sudah bisa membuat kalimat perintah dengan sempurna. Oke, simak ya contoh dari teks atau yang akan dibacakan Bu Guru berikut. Yang pertama, membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang sama. Yuk diperhatikan. Ada di halaman 37. Teks yang pertama. Cara memelihara tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera adalah tanaman asli daerah tropis. Tanaman ini cukup digemari oleh banyak orang karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya untuk perawatan rambut, mengobati gangguan pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk bisa memelihara tanaman ini. Pertama, letakkan lidah buaya pada tempat yang mendapat banyak sinar matahari. Kedua, siramlah lidah buaya, tetapi jangan berlebihan. Siramlah secara perlahan, setelah itu berilah pupuk selama masa pertumbuhan. Kamu bisa memberi pupuk bersamaan dengan saat menyiram tanaman tersebut. Selanjutnya, Bu Guru bacakan teks yang kedua. Ibu Mita sangat menyukai tanaman. Di rumahnya, ia memiliki banyak sekali tanaman. Salah satu tanaman itu adalah lidah buaya. Mita melihat ibunya merawat tanaman lidah buaya secara teratur. Mita ingin sekali mengetahui cara merawat dan memelihara tanaman dengan benar. Oleh sebab itu, Mita pun bertanya kepada ibunya, "Bu, tanaman lidah buaya ibu subur ya?" "Tentu saja. Ibu merawatnya dengan baik dan benar." Mita juga ingin merawat tanaman lidah buaya seperti ibu. Bagaimana cara untuk merawat tanaman lidah buaya dengan benar, Bu? Pertama, kamu harus meletakkan lidah buaya di tempat yang mendapat banyak sinar matahari. Kemudian, siramlah lidah buaya, tetapi jangan sampai berlebihan. Terakhir, kamu bisa memberi pupuk pada tanaman lidah buaya. Kamu bisa memberi pupuk bersamaan dengan saat menyiram tanaman tersebut. Wah, tidak terlalu sulit ya, Bu? Terima kasih, Ibu. Mita akan mencoba melakukan semua petunjuk yang Ibu berikan. Sama-sama, Mita. Nah, anak-anak, alhamdulillah sudah kita baca kedua teks tersebut. Nah, sekarang silahkan kita akan coba membandingkan hasil kedua teks tersebut. Setelah dibaca, kedua teks petunjuk di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Persamaannya,
berisi petunjuk memelihara tanaman lidah buaya. Sedangkan perbedaan pada teks 1, petunjuk disampaikan melalui artikel berita atau narasi. Sementara pada teks yang kedua, petunjuk disampaikan melalui percakapan antara Mita dan ibunya. Itu ya nak, persamaan dan perbedaan dari teks yang sudah kita baca bersama. Bagian kedua, membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang berbeda. Nah, di halaman 38 dan halaman 39 itu ada teks yang pertama dan teks yang kedua. Silahkan anak-anak bisa membacanya masing-masing di rumah ya, untuk membandingkan antara teks yang pertama dan teks yang kedua. Setelah anak-anak baca, kita bisa menyimpulkannya bahwa persamaan teks yang ke-1 dan yang kedua yaitu menjelaskan petunjuk cara menangkap ikan. Sedangkan perbedaannya, teks yang pertama menangkap ikan menggunakan jala. Yang kedua, ada 5 langkah dalam menangkap ikan menggunakan jala atau jaring. Dan yang ketiga, tokoh dalam cerita adalah seorang nelayan. Sedangkan melihat perbedaan teks yang kedua, yaitu 1. Menangkap ikan menggunakan alat pancing. Yang kedua, ada 6 langkah dalam menangkap ikan menggunakan alat pancing. Dan yang ketiga, tokoh dalam cerita adalah Bayu dan Ayah. Itu kesimpulan dari teks yang sudah dibaca halaman 38 dan 39 ya nak. Waktunya tugas. Silahkan setelah menyimak anak-anak kerjakan kegiatan 3.4 halaman 40. Jadi anak-anak tugasnya setelah dibaca teksnya bisa membandingkan persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua teks tersebut. Silahkan tulis di buku tulis bahasa Indonesia dan dikumpulkan ketika sekolah offline. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.